Sekolah SD Rawabumi 2 Pak Wahyu dan juga Bapak Ibu Guru SDN Rawabumi 2 yang saya hormati pula, izinkan saya sebagai PP dari Mbak Vita. Di sini saya akan mendampingi Mbak Vita melakukan presentasi visi di guru penggerak. Jadi nanti mohon Bapak Ibu aktif dalam berdiskusi untuk mendiskusikan program-program yang sesuai atau selaras dengan visi sekolah yang ada di sini. Untuk selanjutnya silahkan untuk kepada Mbak Vita, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian puisi dari saya. Selanjutnya saya akan langsung menyampaikan pendampingan individu dengan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melaksanakan tugas saya dalam mempresentasikan dan mendiskusikan visi sekolah dengan visi calon guru penggerak di angkatan 11 ini, serta melakukan prakasa perubahan dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif yang dilakukan dengan menggunakan metode Bagja. Kolaborasi visi sekolah dengan visi calon guru penggerak ini diharapkan dapat mewujudkan visi yang berpusat pada murid dan dapat menanamkan elemen profil pelajar Pancasila. Pengertian visi. Visi merupakan representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas akan membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan
untuk dapat mewujudkannya. Visi dapat memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan tindakan dan sikap setiap warga sekolah untuk menuju ke satu tujuan. Ibarat seorang pelari, kita perlu mengetahui garis start dan garis finish sebelum kita mulai berlari untuk melintasi jalur. Dan visi diibaratkan sebagai garis finish atau tujuan akhir yang ingin dicapai seluruh warga sekolah untuk mewujudkannya. Untuk itu, dalam mencetuskan kalimat visi haruslah merupakan kalimat yang dapat merepresentasikan seluruh cita-cita dari warga sekolah dengan memperhatikan aset atau kelebihan yang ada. Visi dari SD Negeri Rawaboni 2 yaitu mewujudkan satuan pendidikan yang terpercaya di masyarakat serta siswa yang berkarakter berdikari, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, nasionalis, kritis, dan kolaboratif di era globalisasi. Apa itu visi CGP? Visi saya dalam hal ini yaitu untuk merumuskan visi guru penggerak bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode belajar. Pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan ide untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Pendekatan inquiry apresiatif tadi dengan menggunakan metode baca, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi calon guru penggerak yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Prakarsa perubahan dari visi tersebut yaitu untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Ini sejalan dengan visi sekolah berdikari melalui pembiasaan dan budaya positif di sekolah. Dalam membuat visi calon guru penggerak, saya menggunakan metode baca. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembiasaan dan budaya positif di sekolah? Tindakan atau penyelidikan, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menemukan kegiatan pembiasaan dan budaya positif apa yang dapat dikembangkan di sekolah untuk menguatkan karakter siswa, khususnya berakhlak mulia, kolaboratif, dan berkebinekaan global. Kemudian A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah sekolah yang sudah mampu menerapkan pembiasaan atau budaya positif sekolah dengan baik? Kemudian yang kedua, kegiatan pembiasaan dan budaya positif apa saja yang telah dilakukan sekolah tersebut untuk dapat menguatkan karakter siswa? Pertanyaan yang ketiga, apa saja kendala yang mungkin ditemui ketika di awal menerapkan pembiasaan dan budaya positif di sekolah? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu pertama, mencari contoh sekolah yang sudah mampu menerapkan kegiatan pembiasaan dan budaya positif di sekolah. Kedua, observasi terhadap sekolah yang sudah mampu menerapkan kegiatan pembiasaan dan budaya positif di sekolah. Ketiga, melakukan kegiatan wawancara terhadap guru di sekolah yang sudah mampu menerapkan kegiatan pembiasaan dan budaya positif di sekolah. Kemudian G. Gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana dampak positif pelaksanaan pembiasaan dan budaya positif di sekolah terhadap karakter berakhlak mulia, berkolaboratif, dan berkebinekaan global pada diri siswa? Yang kedua, apakah penguatan karakter berakhlak mulia, kolaboratif, dan berkebinekaan global dapat mendukung tumbuh kembang siswa di masa yang akan datang? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari berbagai referensi terkait dampak kegiatan
sekolah. Yang kedua, membuat catatan tentang manfaat penerapan kebiasaan dan budaya positif di sekolah yang menguatkan karakter berakhlak mulia, kolaboratif, dan berkebinekaan global pada diri siswa. Kemudian J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah awal yang bisa dilakukan untuk menerapkan kegiatan pembiasaan dan budaya positif di sekolah yang dapat menguatkan karakter berakhlak mulia, berkolaboratif, dan berkebinekaan global? Yang kedua, apa saja kegiatan pembiasaan dan budaya positif di sekolah yang dapat menguatkan karakter berakhlak mulia, kolaboratif, dan berkebinekaan global? Tindakan atau penyelidikan yaitu pertama, membuat daftar kegiatan pembiasaan, kedua, melakukan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan pembiasaan dan budaya positif di sekolah sebagai bahan refleksi kegiatan tersebut. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mewujudkan pembiasaan dan budaya positif di sekolah? Yang kedua, bagaimana cara memonitor pelaksanaan pembiasaan dan budaya positif di sekolah? Serta yang ketiga, berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, membuat jurnal pembiasaan dan budaya positif di sekolah beserta catatan kemajuan karakter siswa. Dan yang ketiga, membuat target waktu dan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dengan adanya prakarsa perubahan tersebut, diharapkan guru dapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berkolaboratif, dan berkebinekaan global selaras dengan berdikari. Hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan tematik, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai pada murid kita? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk melengkapi kalimat berupa agar kita dapat mengetahui visi sekolah kita. Monggo nanti saya bagikan ini. Nanti setelah mengisi bisa kita baca di depan ya Bapak Ibu. Kita menghentikan murid-murid ya. Di atas itu bawah. Ya.
Kemudian terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi. Dilanjutkan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah ayat 6 Pak.
yakin untuk mau jadi papan ini. Tenang Bapak Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ini yang terakhir saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa monggo kalian dikersakaken Bapak Ibu. Kanan boten tengah. Monggo Bapak Ibu. Saya dinikmati kayaknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti kalimat depan yang tadi saya berikan. Kemudian kita akan mengidentifikasi atau menyimpulkan bagaimana visi di sekolah ini dari saya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang pertama kreatif dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita mengimpinkan peserta didik yang bertanggung jawab terhadap kebersihan.
Oke, selaras apa tadi ada berakhlak mulia, ada berkolaborasi, ya tadi juga salah dengan sekolah, Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama manusia unik dengan berbagai potensi. Yang kedua, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Yang ketiga, pribadi yang unik dengan bakat dan potensi yang beragam. Yang keempat, insan yang mulia yang dibekali akal dan karakter yang berbeda. Kemudian yang kelima, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Yang keenam, mampu berpikir kreatif, mampu berkembang sesuai bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan yang pertama, karakter sesuai dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Yang keempat, pendidikan karakter. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama, pendidikan berkarakter. Yang keenam, visi dan misi sekolah. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, pendidikan itu penting, tapi harus diimbangi dengan karakter yang bagus. Yang kedua, dirinya belajar dan dididik agar menjadi anak yang berakhlak dan kompeten. Yang ketiga, belajar dengan berkarya yang nyaman akan menjadikan semangat untuk belajar. Kemudian pendidikan sangat penting bagi kehidupan yang akan datang atau masa depan SD sebagai fondasi awal peserta didik dalam menentukan cita-cita. Yang kelima, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi manusia yang kompeten dan berakhlak mulia. Yang keenam, sekolah untuk belajar, tanggung jawab, meraih cita-cita. Dari pertanyaan selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi untuk memajukan mutu dan kualitas di SDN Rawaboni 2. Yang kedua, memfasilitasi belajar peserta didik sesuai dengan pendekatan berdiferensiasi, Atau disuruh maju aja Mbak. Oke. Jadi maksudnya ini apa gitu aja. Monggo, ini kayaknya tuh saya fakta. Kok masih pendapat seperti ini bisa jelasin. Oke, monggo Pak Tanto. Maju. Oke. Jadi bisa jelasin seperti ini kan. Jadi maksudnya dari kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk jawaban saya itu tentang memfasilitasi belajar peserta didik, yaitu sesuai dengan pendekatan belajar berdiferensiasi, yaitu ada kinestetik, terus auditori, terus ada visual. Jadi kita cuma memfasilitasi seperti itu, tapi berfokus pada pendekatan berdiferensiasi seperti itu. Oke, tepuk tangan bersama. Selanjutnya yaitu oke, terus berupaya ini ngirisin kan ya Mbak? Tulisannya ini dulu. Tulisannya dulu. Terus berupaya menjadi kualitas sekolah dan kompetensi diri untuk mewujudkan Itu satu juga. Maju. Iya. buatan malu. Aku maju kalau jelas ini. Oke. Sebagai warga sekolah di sini kita yakin bahwa terus berupaya meningkatkan kualitas mutu sekolah beserta meningkatkan meningkatkan kompetensi diri itu nanti tujuan akhirnya adalah mewujudkan sekolah yang bermutu gitu. Oke, Pak. Terima kasih.
dilakukan. Selanjutnya kita saling mendukung dengan visi dan misi sekolah kita. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan keistimewaan masing-masing. Kemudian yang terakhir, anak memiliki karakter dan potensi masing-masing. Nah, dari sini tadi saya kebetulan di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi itu jadi diperlukan sebuah kolaborasi seluruh warga sekolah. Jadi tanpa adanya kolaborasi yang baik antara warga sekolah itu visi kemungkinan tidak dapat tercapai. Selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Buktinya apa? Sudah. Buktinya Itu sesuai dengan filosofi gereja Dewantara dan profil belajar Pancasila. Jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Juga sudah selaras. Jadi di sini seorang guru itu harus punya visi ya, dan visi itu harus selaras dengan yang tadi visi sekolah. Jadi misalnya kok saya sebagai guru punya visi ingin menanamkan murid yang mandiri, jadi di kelasnya juga diterapkan cara membuatnya, misalnya dengan program tahapan belajar tadi. Kan ada tahapan B apa, A apa, nanti bisa diadopsi atau diimplementasikan di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini bahwa yang disampaikan Bu Vita tadi nih Bapak Ibu, bahwa visi program-program yang ada di sini sudah selaras dan sejalan dengan visi SD Rowo Boni 2 nih Bapak Ibu. Jadi untuk visinya sudah berpihak pada murid, baik program-programnya juga sudah berpihak pada murid. Mungkin tadi Pak Wahyu misalnya ada perubahan atau tambahan, nanti bisa diubah dalam waktu mungkin 4 tahun atau 3 tahun yang akan datang Bapak Ibu. Jadi dari saya selaku moderator, apabila saya dalam menyampaikan ucapan ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, saya dimaaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.